Kudus-Mu Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan bisa menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, bisa menjadi pegangan kami dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu dan tempat ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, shalom. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita. Meskipun kita ibadah dalam online, kiranya tidak menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, kita baru saja merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul ayat 1, Lukas mengatakan di sana, setelah kebangkitan, Tuhan Yesus masih bersama murid-murid 40 hari lamanya. Dia menunjukkan kepada murid-murid, dia hidup, dia bangkit. Dan menjelang hari kenaikannya ke surga, murid-murid bertanya pada Tuhan Yesus. Dia menanyakan, kapan Tuhan akan kembali? Kapan Tuhan akan kembali? Karena mereka mungkin tidak tahu apa yang mau dilakukan ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, masa dan waktunya kamu tidak tahu. Apa maksud Tuhan di sini? Apakah Yesus sendiri tidak tahu? Yesus tahu, saudara-saudara. Tapi dia mau mengatakan, masalah kapan akan datang kembali itu bukan urusan para murid-murid. Itu adalah hak prerogatifnya Yesus Kristus. Urusan murid-murid adalah seperti yang disampaikan Yesus. Yesus mengatakan, kamu tetap tinggal di Yerusalem. Apa maksud Yesus? Yesus mengatakan, kamu tetap tinggal di Yerusalem karena aku akan memberikan kuasa kalau Roh Kudus hadir bersama kamu. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan seluruh ujung bumi. Itu yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Jadi murid-murid selama menunggu kedatangan Yesus itu disuruh Tuhan Yesus tidak hanya berdiam diri, saudara-saudara. Mereka punya mandat untuk menyampaikan Injil ke Yerusalem, Yudea dan ke seluruh ujung bumi. Kita juga sebagai orang percaya, kita percaya kepada Kristus, kita juga dikasih mandat itu, saudara-saudara. Mandat menyampaikan Injil di keluarga kita, di sekitar kita, ke seluruh ujung bumi, saudara-saudara. Kita juga tidak boleh seperti disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid tadi, menunggu-nunggu kapan Yesus akan datang, meramal-ramal, mendengarkan nubuatan. Itu tidak boleh. Tuhan mengajarkan tugas kita adalah menyampaikan Injil keselamatan itu kepada semua orang. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya rindu hari ini kita belajar firman Tuhan. Boleh buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini sangat dramatis sekali, saudara, peristiwa ini. Saya rindu mau menjelaskan kembali
supaya kita mengerti apa maksud dari ayat ini, saudara-saudara. Pada saat itu, Paulus dan Silas sedang berkhotbah tentang pengharapan dan keselamatan. Hal itu merupakan serangan terhadap pendewaan kemiliteran Romawi pada saat itu, sehingga mereka dipukuli, disiksa, dimasukkan ke dalam penjara, dan di penjara mereka dipasung. Tapi pada malam hari, saudara-saudara, narapidana lain tercengang-cengang. Kok dari tempat orang yang dipasung itu ada lagu puji-pujian berkumandang, ada kemuliaan Tuhan dikumandangkan di sana. Luar biasa, saudara-saudara. Paulus dan Silas yang pada saat itu ada di dalam siksaan, ada di dalam pasungan, menyanyi-nyanyi buat Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Pada malam hari itu, kemuliaan Tuhan turun di tempat itu. Terjadi gempa bumi di tempat itu, dan seluruh pintu-pintu penjara terbuka. Penjaga-penjara itu, orang Romawi itu merasa ketakutan, saudara. Karena dia berpikir semua narapidana itu pasti sudah kabur. Dia takut. Kenapa? Karena kalau narapidana itu kabur dari penjara, dia akan dihukum dengan sangat memalukan. Sehingga dia mengambil pedangnya, menghunus ke jantungnya, dan dia mau bunuh diri, saudara. Tetapi ketika Paulus melihat, dia mengatakan, jangan mencelakakan dirimu. Kami masih ada di sini. Penjaga penjara itu gemetar, saudara-saudara, dan tersungkur di hadapan Paulus dan mengatakan, apa yang harus saya perbuat supaya selamat? Apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat? Itu yang dia sampaikan. Kesempatan itu, saudara-saudara, digunakan oleh Paulus dengan sebaik-baiknya. Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Dan pada waktu itu, setelah itu, saudara-saudara, Paulus menyampaikan firman kepada orang Romawi itu ke seluruh keluarganya, dan kemudian dia dibaptis, dan seluruh keluarga itu diselamatkan, saudara. Luar biasa firman Tuhan dari kisah para rasul ini, saudara. Jadi yang menjadi tema yang mau kita renungkan pada hari ini, perkataan daripada kepala penjara itu. Apa yang harus saya lakukan supaya selamat? Ini pertanyaan besar, saudara. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita akan melihat pertanyaan mendasar lainnya, saudara. Sebelum sampai ke pertanyaan besar yang klimaks itu, kita masuk dulu ke pertanyaan, mengapa saya harus diselamatkan? Mengapa saya harus diselamatkan? Mungkin ketika kita berbicara kepada orang yang merasa sudah berbuat baik, saudara, yang selama ini banyak melakukan kebaikan, banyak menyumbang, dan tidak pernah merasa tidak pernah melakukan kejahatan, mereka akan bertanya, buat apa saya diselamatkan? Tahukah saudara, ketika manusia pertama itu diciptakan, ketika buah itu dimakan, Tuhan mengatakan, engkau akan mati. Jadi manusia pertama itu telah berbuat dosa dan mati, saudara-saudara. Akibatnya adalah mati. Seperti itu. Kalau kita lihat Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu adalah maut.
Jadi semua orang sudah berdosa, tidak ada yang benar di hadapan Allah. Kalau kita dihadapkan kepada pengadilan tahta kerajaan Allah, di Roma pasal 14 mengatakan kita akan menghadap Allah dan kita mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Itu tidak akan ada yang selamat, saudara. Karena tidak ada yang benar di hadapan Allah. Tidak ada yang benar, saudara. Jangan kita bangga terhadap perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Karena di dalam Yesaya mengatakan perbuatan baik kita itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Sekali saja kita melakukan dosa, itu sudah membawa kita ke dalam neraka, saudara. Jadi tidak ada yang benar di hadapan Allah, maka kita harus diselamatkan. Jalan keselamatan itu satu-satunya adalah melalui Yesus yang telah mati di kayu salib. Dan Yesus mengatakan sudah selesai. Jadi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, itulah jalan keselamatan itu. Di kolong langit ini tidak ada jalan keselamatan selain Yesus Kristus, saudara-saudara. Makanya kita harus diselamatkan. Kita tidak ada yang akan selamat kalau tidak karena kasih karunia Tuhan. Kalau tidak karena belas kasihan Tuhan. Itulah kenapa kita harus diselamatkan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini akan kita temukan, kita bertemu dengan orang yang merasa mungkin dirinya selama ini berbuat kebaikan. Tapi dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari tadi, tidak ada jalan lain, saudara, selain percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah jalan keselamatan itu. Itu pertanyaan pertama yang mungkin muncul. Pertanyaan besar kedua yang mungkin muncul, saudara. Kapan saya harus diselamatkan? Kapan saya harus diselamatkan? Mungkin saudara-saudara kita ketika kita azab datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, mereka mungkin mengatakan, lain kali sajalah, sekarang lagi sibuk. Mereka menunda-nunda waktu, tapi Tuhan Yesus mengatakan, sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya untuk diselamatkan itu. Kalau kita baca firman Tuhan, saudara-saudara, di 2 Korintus 6 ayat 2, pada waktu Allah berkenan, Ia akan mendengarkan engkau. Pada hari Ia menyelamatkan, Ia akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu inilah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari inilah hari menyelamatkan itu. Tahukah saudara-saudara, waktu kita dengan waktu Tuhan itu berbeda sih. Waktu kita saat ini, saudara, yang lewat tidak bisa kita tarik kembali. Nanti besok itu bukan waktu kita. Kita belum tentu sampai nanti atau besok. Waktu kita saat ini, saudara. Jadi ketika firman itu datang saat ini, disitulah perkenanan Tuhan. Disitulah waktu Tuhan menyelamatkan kita. Tapi waktu Tuhan itu adalah Alfa dan Omega, saudara. Dari awal sampai akhir. Tapi waktu kita saat ini. Jadi kita pergunakanlah waktu yang diberikan Tuhan ketika Dia berkenan. Saudara-saudara. Ada satu ilustrasi, saudara. Ada satu keluarga muda, suami dan istri mempunyai 2 orang anak perempuan. Dia tinggal di suatu kota. Kemudian pada suatu hari si suami ini tergoda dengan perempuan lain, saudara. Dia meninggalkan istri dan anak-anaknya dan pergi berfoya-foya sama perempuan itu. Istri dan anak-anaknya ini memutuskan pergi keluar dari kota itu
Dan mereka pergi keluar kota. Mereka tinggal di sebuah pondok kecil, di sebuah gubuk. Mereka hidup dari hasil ibunya mencuci cucian orang. Dari sana dia hidup. Setelah bertahun-tahun kemudian, pada suatu hari ada seseorang datang mengetuk pintu rumahnya. Dengan kasar dia mengetuk. Dan ketika itu juga seistri membuka pintu dan melihat siapa yang datang. Suaminya yang telah meninggalkan dia bersama anaknya, kini dia datang kembali. Dia datang dalam keadaan sekarat, saudara. Dia sakit kanker, tapi istrinya tetap menerima dia, saudara. Dia merawat dia sampai akhirnya pada suatu hari suaminya meninggal. Orang semua salut, saudara. Orang semua respect melihat istrinya. Apa yang sudah dilakukan oleh suaminya, tapi istrinya tetap menerima dia dan melayani dia sampai suaminya meninggal. Apa yang dilakukan suaminya itu menyedihkan, saudara. Dia meninggalkan istrinya, menghabiskan uang keluarganya, kemudian berfoya-foya sama perempuan lain, dan mayatnya datang kepada istri. Tapi luar biasa apa yang dilakukan oleh istri. Tahukah saudara apa artinya itu? Itu juga yang kita lakukan terhadap Tuhan kita, saudara. Itu juga yang kita lakukan terhadap Tuhan kita. Kita menggadaikan hidup kita ke dalam dunia ini. Kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi pada masa tua kita, ketika kita tidak berdaya, kita datang kepadanya. Ketika kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita datang kepada Yesus. Nah, makanya dari ayat tadi dikasih tahu, saudara-saudara, sekarang waktunya, jangan dibuang waktu lagi, saudara. Tahu saudara, anak-anak kita yang masih kecil, sekarang waktunya. Ketika kita datang ke gereja, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita ajak anak-anak kita. Karena sekaranglah waktunya buat anak-anak kita. Ketika mereka masih kecil, mereka dengan mudah menerima firman Tuhan. Mereka mudah mencerna Tuhan, firman Tuhan. Tapi ketika sudah tua nanti, kita akan kesulitan, saudara. Tahukah saudara seperti ranting pohon? Kalau ranting itu masih muda, ketika kita bengkokkan, dia akan mengikuti bengkokan itu. Tetapi ketika ranting itu sudah tua, kita bengkokkan, ranting itu akan patah, saudara. Begitu juga anak-anak kita. Kalau sudah tua, dia akan mengeraskan kepalanya, dia akan melawan kita, dia akan melawan Tuhan, saudara. Maka sekarang saatnya. Sekaranglah saudara. Mungkin banyak teman-teman kita di lingkungan kita, di pekerjaan kita yang belum mengenal Tuhan. Sekaranglah saatnya kita sampaikan kepada mereka. Jangan nanti pada suatu saat dia teman baik kita, dia mengalami kecelakaan, tapi kita tahu dia belum mengenal Tuhan. Jadi sekarang saatnya, jangan disia-siakan kesempatan ini, anugerah Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, pada saat saya mau menyelamatkan, saya akan menolong engkau. Pada waktu saya berkenan, saya akan menyelamatkan engkau. Itu yang dikatakan Tuhan, saudara. Tuhan menunggu kita. Jangan dibuang waktu, jangan buang kesempatan, saudara. Itulah yang perlu kita sampaikan kepada saudara kita, kepada teman-teman kita yang belum mengenal Kristus. Pertanyaan ketiga, saudara, yang mungkin pertanyaan klimaks, yang juga menjadi pertanyaan kepala penjara itu, saudara. Bagaimana supaya saya dapat diselamatkan? Bagaimana supaya saya dapat diselamatkan? Simpel saja, saudara. Apa yang dijawab Paulus pada saat itu? Percayalah kepada Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak ditambah dengan perbuatan atau apa segalanya.
hanya dengan percaya kepada Yesus. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 12, itulah sebabnya mengapa saya menderita semua ini. Tetapi saya tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, itulah sebabnya mengapa saya menderita semua ini. Dia menderita ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Dia menderita ketika menyampaikan Injil. Dan dia dimasukkan ke dalam penjara, tapi dia tidak malu. Dia mengatakan dia tidak malu. Karena dia tahu dan yakin kepada siapa yang dia percaya. Apa maksud percaya di sini? Percaya kepada Tuhan. Maksudnya adalah parateken. Dalam bahasa Yunani-nya artinya parateken. Apa artinya parateken? Parateken artinya menyerahkan hidupnya, mendepositkan hidupnya, mempercayakan hidupnya, dan mempunyai komitmen terus mengikutinya. Itulah namanya parateken. Jadi percaya kepada Tuhan itu artinya parateken. Ketika kita menabung uang kita di bank, kita percaya bank itu menyimpan uang kita dengan baik dan kita tidak akan kehilangan. Kita mendepositkan uang kita di sana. Ketika kita mengasuransikan jiwa kita, kita percaya suatu ketika ada masalah dengan hidup kita, mereka akan membayar. Artinya kita mempercayakan. Parateken. Tahukah saudara-saudara apa yang terjadi di Mesir? Tuhan kita mengatakan Dia menyuruh bangsa Israel untuk mengambil darah domba dan mengoleskan tanda salib di atas pintu mereka. Karena nanti malam ketika malaikat maut datang, rumah yang tidak ada darah anak domba akan mati. Mereka percaya, saudara. Mereka mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Sehingga tidak ada malapetaka yang terjadi di rumah-rumah orang yang mengoleskan darah anak domba. Mempercayakan dirinya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika dua orang penjahat disalibkan bersama Yesus, satu orang mengatakan, ketika engkau sampai di kerajaan, engkau yang akan mati. Dia percaya kepada Yesus, meskipun pada saat itu dia ada di atas kayu salib bersama-sama dengan Yesus. Luar biasa, saudara. Dia percaya kepada Yesus. Apa jawab Yesus? Sameron. Apa artinya? Sameron. Pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan saya di Firdaus. Itu yang disampaikan dengan Yesus. Jadi itulah artinya parateken, saudara. Menyerahkan hidup kita, memasrahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan, berkomitmen mengikuti Dia. Itulah artinya parateken. Tahukah saudara-saudara, ketika Stefanus harus diadili, dengan terbuka dia mengatakan imannya, dan dia mengatakan dia mau mengikut Yesus sampai mati. Itulah parateken, saudara.
menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, berkomitmen mengikuti Dia, mengakui Dia secara terbuka, dan mengikuti Yesus sampai mati. Itu juga ilustrasi yang sering disampaikan oleh Bapak Gembala kita, saudara. Seseorang yang percaya kepada Tuhan di India, apapun risikonya, apapun akibatnya, dia mengakui imannya, dia menyatakan percaya kepada Yesus secara terbuka, dan dia melakukan itu sampai mati. Itulah arti percaya, saudara. Coba kita renungkan kembali pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar percaya kepada Yesus? Apakah kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus? Apakah kita sudah bergantung kepada Yesus? Apakah kita berani mengakui Yesus secara terbuka dan berani mengakui Yesus sampai hingga pada hari Tuhan? Itulah arti percaya. Kelihatan sepele, saudara. Kelihatan simpel kata-kata hanya percaya saja. Tapi apakah itu bisa kita lakukan? Apakah ketika datang pencobaan-pencobaan dalam hidup kita, kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, bukan kepada diri, bukan kepada akal pikiran kita? Apakah kita berani menyatakan secara terbuka bahwa kita percaya kepada Yesus ketika ada ancaman datang kepada kita? Itulah artinya percaya, saudara. Itu menjadi renungan kita bersama. Apakah kita sudah betul-betul percaya kepada Yesus? Para beda, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus, berkomitmen mengikuti Dia, mengakui Dia secara terbuka, dan mengikuti Dia sampai mati. Itulah artinya percaya. Kalau hanya sekedar percaya, iblis juga percaya. Percaya dalam arti dia tahu apa yang sudah dilakukan Yesus, tapi dia tidak punya iman. Seperti itu, saudara-saudara. Jadi itulah tugas yang diberikan Yesus ketika dia naik ke surga. Dia menyampaikan kepada murid-murid, dan dia juga menyampaikan kepada kita yang percaya kepada Kristus. Tugas kita memperkenalkan Yesus, bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Dan hanya dengan percaya saja kita boleh memperoleh keselamatan. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita, dan Tuhan boleh menjadi sandaran kita di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Zulkifli Ginting. Saya hampir memanggilnya sebagai pendeta karena Pak Jul menyampaikan firman Tuhan baik di kelas-kelas sekolah minggu. Kita sangat diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakai Pak Jul bersama keluarga menjadi berkat bagi jemaat Tuhan Gereja Baptis GBC Citra Indah dan